Jumpa lagi di Opini Budiman. Tahun 2021 segera akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki tahun 2022 sebagai tahap awal dari tahun politik. Survei-survei pun mulai ramai memberitakan calon-calon potensial untuk pemilu 2024. Survei terbaru dirilis Carta Politika 6 Desember 2021 yang merilis elektabilitas calon-calon presiden menuju Pilpres 2024. Persaingan Pilpres akan terjadi antara sejumlah gubernur kepala daerah dan menteri-menteri Presiden Jokowi. 3 kepala daerah masuk dalam radar survei Carta Politika. 3 kepala daerah itu adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sedang Menteri Jokowi yang masuk dalam radar survei Carta Politika adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, dan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Dalam survei terbaru 6 Desember 2021, Carta Politika menempatkan Ganjar Pranowo sebagai capres potensial. Ganjar telah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto dalam simulasi 5 nama dengan elektabilitas 30,2%. Disusul Prabowo Subianto dengan elektabilitas 25,8% dan Anies Baswedan 22,3%. Sementara Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dengan elektabilitas 7,1% dan Gubernur Jawa Barat yang masuk merangsek ke 5 besar dengan elektabilitas 5,9%, sedang yang belum menjawab 8,8%. Dari 5 capres potensial yang masuk dalam radar survei Carta Politika, hanya Prabowo Subianto lah yang menjadi pemilik dan sekaligus ketua umum partai politik Partai Gerindra. 4 kandidat lain bukanlah pemilik partai politik. Ganjar Pranowo yang dalam beberapa survei diunggulkan belum pasti akan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Hak untuk menentukan siapa petugas partai untuk menjadi calon presiden di PDI Perjuangan masih berada di kantong Megawati Soekarno Putri. Begitu juga dengan posisi Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka belum punya kendaraan politik. Sedang untuk nama calon wakil presiden, Sandiaga Uno cukup populer. Dia termasuk capres paling potensial dengan 27,7%, disusun Ridwan Kamil 17,4%, Khofifah Indar Parawansa 9,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 9%, dan Puan Maharani dengan 4%. Carta juga merilis hasil survei pasangan capres dan cawapres. Dalam survei tampak sekali bahwa Ganjar Pranowo unggul. Ada 4 simulasi yang dikemukakan oleh Carta Politika. Simulasi pertama adalah pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 26%, pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil dengan 34,8%, Prabowo Puan dengan 19,2%, yang tidak menjawab 20%. Itu adalah simulasi yang pertama. Simulasi yang kedua, Anies Baswedan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 26,2%, Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir 33,9%, Prabowo Puan dengan 20,3%. Yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan 19,6%. Simulasi ketiga, Anies Baswedan Airlangga Hartarto dengan 24,8%, Ganjar dan Sandiaga 36,3%, Prabowo Puan 18,7%, dan tidak menjawab 20,2%. Simulasi keempat, Carta menggabungkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar 23%, Ganjar dengan Andika Perkasa 33,2%, dan Prabowo Puan 20,8%, dan tidak menjawab 23,1%. Dalam survei Carta Politika juga ditanyakan keyakinan responden apakah pilihan itu bakal berubah atau tidak berubah. Yang menjawab sudah mantap 55% dan yang masih bisa berubah 38,2%. Yang tidak menjawab 6,8%. Survei memang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei untuk memotret elektabilitas calon presiden. Namun ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Yang pertama adalah pemilu masih sekitar 2 tahun lagi. Bahkan tanggal pemilu pun belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bahkan ada suara-suara bahwa tanggal pemilu akan ditetapkan oleh komisioner KPU yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada uji materi terhadap pasal 222 yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden.
Ada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menguji pasal itu yang menghendaki presidensial threshold 0%. Posisi putusan MK ini bisa saja mengubah konstelasi politik. Yang ketiga adalah negosiasi dan perundingan di antara partai politik, antara kekuasaan pemilik partai atau pengurus partai dengan aspirasi-aspirasi publik yang dicerminkan oleh sejumlah lembaga survei. Yang keempat, yang perlu dipertimbangkan adalah 52% pemilih di pemilu 2024 itu adalah berdasarkan demografi profil generasi Y dan Z. Itu adalah generasi-generasi digital yang mempunyai ekspektasi soal dunia ekonomi yang sangat berbeda. Mereka sangat digital savvy, sangat tergantung kepada dunia teknologi, dan percakapan-percakapan ekonomi, mereka berbicara soal metaverse, mereka berbicara soal cryptocurrency, mereka berbicara soal forex, ekonomi-ekonomi baru yang sangat tumbuh pesat akibat dari perubahan teknologi. Itulah yang harus diperhatikan oleh calon-calon presiden yang akan bertarung di pemilu 2024. Yang kelima yang harus menjadi perhatian dan itu menjadi ciri khas pemilu Indonesia adalah faktor invisible hand dan faktor luck. Faktor keberuntungan inilah yang ikut menentukan bagaimana dinamika politik menuju tahun 2024. Tapi apapun yang terjadi, marilah kita tetap menjaga situasi dan membantu negeri ini dengan tidak melakukan korupsi.